Di mana saja Anda berada, apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Shally tentunya kali ini dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Dan siang hari ini seperti biasa kita akan ngobrol banyak hal tentang tips-tips hidup sehat gitu ya, ataupun beberapa persoalan kesehatan gitu kan. Jadi buat Anda yang mungkin mau bertanya atau mungkin mau ngobrol barengan kita boleh banget ya di 081225225949 atau 081575800949. Ya, dan terima kasih buat yang sudah bergabung bersama dengan kita. Kita sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Dokter Fiona dari Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Ciptos Malang. Selamat siang, Dok. Bentar ya. Halo, Iya. selamat siang. Iya, selamat siang, Dok. Apa kabar, Dok? Baik-baik, Mbak. Iya, di mana nih, Dokter? Di rumah sakit lagi jaga? Iya, lagi di rumah sakit kebetulan. Oke, ya. Dan di hari ini tema kita nih sesuatu yang seru pastinya akan perlu lah buat semua orang untuk tahu gitu kan. Tapi buat Anda yang mungkin mau nanya silakan ya nanti ngobrol barengan kita ya dengan tema kita yang seru banget ini. Terus juga gimana nih Dok kalau di rumah sakit yang lagi banyak gitu. Ada kasus-kasus khusus nggak? Enggak ya kayaknya. Enggak sih, cuman memang akhir-akhir ini banyak ini ya, kasus-kasus tentang demam berdarah di sini. Jadi ya diharapkan ya pendengar juga harus lebih aware kalau tentang demam-demam gitu ya. Oke, oke. Ini kan sebetulnya sudah nggak hujan yang banyak ya dok, tapi kasus demam berdarah masih cukup tinggi ya? Masih cukup tinggi ketemunya di rumah sakit. Oke, walaupun mungkin kalau biasanya kan katanya demam berdarah cukup tinggi itu kalau hujan atau musim hujan gitu ya. Ini enggak ya Mm-mm, justru mm-mm, ya. mm-mm. Oke, nah ini hari ini tema kita adalah carpal tunnel syndrome. Nah, ini apa nih dok? Mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa sederhana terlebih dahulu biar semuanya bisa paham tentang ini. Mm-mm. Jadi carpal tunnel syndrome itu atau kita kenalnya secara umum ya dengan bahasa Indonesianya itu adalah sindrom dari terowongan karpal. Nah, itu eh, merupakan suatu nyeri di area tangan, di area pergelangan tangan seperti itu akibat adanya penekanan saraf di area pergelangan tangan itu. Jadi kalau kita tahu secara anatomi itu di area pergelangan tangan itu ada lokasi yang namanya kita sebut dengan terowongan karpal di mana itu terowongan itu ada isinya tendon, ada isinya saraf-saraf yang fungsinya memang untuk menggerakkan untuk memberikan sensorik atau sensasi rasa seperti itu di area tangan, di area jari-jari tangan. Nah, pada carpal tunnel syndrome atau sindrom terowongan karpal ini, saraf yang ada di area terowongan karpal itu, saraf medianus, mengalami penekanan seperti itu. Jadi, akibatnya pasti juga terjadi gejala dari masalah saraf itu sendiri, seperti mungkin kerasa kebas, kerasa Mm, kesemutan, kerasa kayak panas-panas, mm, kemudian kerasa nyeri-nyeri. Kemudian juga kalau memang kondisinya parah, berat gitu, bisa sampai ada masalah motorik. Motorik itu bisa sampai tangannya untuk memegang benda menjadi lebih lemah, lebih sulit. Kemudian otot-ototnya di area jempol dan tangan itu menjadi atrofi, seperti itu. mm. Nah, kalau dari gejalanya, tadi kan kita kita tahu kan kalau untuk carpal tunnel syndrome ini adalah gejala jepitan dari saraf di area pergelangan tangan seperti itu. Akibatnya tadi selain muncul gejala sensorik, gejala rasa kayak kesetrum, rasa panas di areanya persarafan dari saraf medianus itu. Nah, saraf medianus itu persarafannya di mana? Di jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, dan setengah dari jari keempat, jari manis. Seperti itu. Biasanya kalau gejala dari carpal tunnel syndrome ini atau kita sebutnya CTS ya. Mm. CTS ini biasanya akan memberat di malam hari. Dan nanti biasanya itu bisa berkurang dengan kalau kita kibas-kibaskan tangan kita atau dipijat-pijat nih area tangan dan pergelangan tangannya. Atau tangannya diposisikan lebih tinggi. Dan kalau pada kasus yang lebih berat tadi bisa ada gejala motorik.
bisa muncul kelemahan pada area tangan. Mhm, mhm, Nah, untuk penyebabnya sih sebenarnya beragam ya, baik dari sisi anatomi, kemudian kalau dari sisi anatomi itu mungkin kita kembalikan lagi ke masing-masing orang. Jadi kan mhm, ada nih secara anatomi yang memang ukuran dari tangannya atau ukuran pergelangan tangannya memang secara ukuran memang kecil seperti itu secara genetik. Jadi pasti mhm, otomatis ukurannya dari terowongan karpal itu akan lebih kecil dibandingkan orang-orang yang lainnya. mhm, Terus pada wanita, biasanya pada wanita itu ukuran dari terowongan karpal itu memang ukurannya memang lebih kecil dibandingkan pria. mhm, Kemudian juga disebabkan juga bisa ada kayak kondisi kesehatan tertentu nih, misalnya ada osteoartritis atau peradangan di area pergelangan tangan, kemudian ada riwayat trauma atau trauma trauma itu seperti patah di area pergelangan tangan, kemudian ada penyakit seperti artritis, artritis rematik yang menyebabkan inflamasi atau peradangan di area pergelangan tangan seperti itu. Dan juga nih yang paling sering kita temukan itu penyebab dari CTS sendiri adalah gerakan repetitif atau gerakan berulang yang memang berlebihan. Contohnya seperti apa sih? Contohnya itu seperti kayak kita nih mengetik nih, kayak kita aktivitas sehari-hari kita bekerja sebagai kantoran, ngetik tiap ya, hari kayak gitu. Kita kan pasti otomatis lebih bertumpu gitu ya pada area pergelangan tangan. Nah, itu efeknya bisa nanti jangka panjangnya bisa menyebabkan carpal tunnel syndrome. mhm, Terus misal nih, maaf untuk yang orang-orang memang pekerjaannya dengan menggunakan tangan yang berlebihan, misalnya mengulek sambal atau menggunakan eh, tangannya untuk bergerak-gerak seperti itu biasanya juga lebih rentan untuk mengalami CTS. Atau mungkin orang-orang yang memang suka mainkan musik misalnya kayak keyboard gitu-gitu, itu kan repetitif di area pergelangan tangan. Jadi mhm, memang mempunyai faktor resiko untuk mengalami carpal tunnel syndrome ini yang lebih berat. mhm, Terus kemudian untuk apakah semua pasti gejala kesemutan, gejala demam, gejala kayak apa panas-panas, gejala dingin, gejala megang, misalnya megang barang itu jatuh seperti itu, mhm, pasti CTS? Belum tentu gitu. Jadi kita harus mhm, ada penegakan diagnosisnya terlebih dahulu. Biasanya memang sudah bisa kelihatan nih tanda-tandanya dari pemeriksaan fisik yang dilakukan sama dokter. Misalnya pasiennya disuruh melakukan tes-tes provokasi tertentu. Ada yang mhm, paling sering adalah tangan yang flick sign atau tangannya coba gibas-gibaskan. Tinel sign, fallen sign, itu kayak tangannya diketuk-ketuk di area pergelangan tangan, ditekuk mhm, ditekuk-tekuk di area pergelangan tangan. Kalau memang ternyata ada kesemutan, biasanya tandanya itu mengarah seperti itu, mengindikasikan kemungkinan nih, oh terjadi CTS pada pergelangan tangan yang mengalami kesemutan itu. Tapi mhm, untuk lebih lanjutnya juga bisa juga diberikan pemeriksaan yang lain, dilakukan pemeriksaan penunjang yang lain. mhm, Misalnya kita lakukan pemeriksaan elektromiografi. Di sini elektromiografi ini untuk menilai dari adakah masalah otot-otot di area pergelangan tangan, area masalah-masalah konduksi saraf yang ada di area pergelangan tangan. Kemudian dilakukan ronsen untuk melihat apakah ada nih riwayat-riwayat yang bisa menyebabkan tadi kayak trauma, apakah ada patah di area situ, apakah ada artritis atau peradangan di area pergelangan tangan seperti itu yang bisa memicu terjadinya CTS. Terus juga bisa dilakukan pemeriksaan lab untuk melihat apakah ada masalah misalnya pada gula darahnya, pada darah lengkapnya, atau pada pasien-pasien yang memang kita curiga ada masalah tiroid. Seperti itu mhm, pada pasien-pasien dengan usia yang muda. Terus kemudian juga mungkin bisa dilakukan juga untuk pemeriksaan ultrasonografi di area pergelangan tangan. Seperti itu. Tentu kalau untuk CTS ini tata laksana atau terapi atau pengobatannya kita utamanya adalah dengan melihat dari derajatnya terlebih dahulu. Kalau memang ternyata derajatnya dalam tanda kutip ringan seperti itu ya, tidak mengganggu aktivitas, tidak ada atrofi dari otot-otot di area pergelangan tangan, area jempol seperti itu, dan tidak ada gangguan seperti motorik, biasanya itu masih bisa dilakukan dengan terapi konservatif. Terapi konservatif ini apa sih? Terapi konservatif itu biasanya hanya mengandalkan untuk pemberian obat-obatan, misalnya nyeri kita berikan untuk obat anti nyeri.
kemudian kita berikan injeksi untuk kortikosteroid atau untuk anti peradangan di area pergelangan tangan supaya mencegah untuk mengurangi peradangan di area situ. Dan kemudian juga kita bisa berikan fisioterapi di area pergelangan tangan. Yang juga tidak kalah penting adalah kita harus istirahatkan nih area pergelangan tangan supaya tadi gerakan repetitif yang sekiranya bisa memicu adanya CTS ini kambuh gitu bisa bisa di stop sementara. Nah, caranya dengan apa? Caranya itu dengan dilakukan pembidaian seperti itu atau diberikan semacam penyangga gitu untuk menyangga dari area pergelangan tangannya. Dan kalau memang ternyata kondisinya itu sudah diberikan terapi konservatif tidak membaik, atau memang ternyata ada masalah dari motoriknya, dari saraf-sarafnya lebih berat, ada atrofi atau pengecilan ukuran dari eh, otot-otot di area jempol, di area pergelangan tangan, seperti itu, kemungkinan kalau seperti itu ya barulah kita lakukan tindakan operatif untuk membuka dari terowongan karpal ini, gitu, untuk membuka jepitannya dari terowongan karpal ini. Terus untuk komplikasinya, kalau untuk komplikasi dari carpal tunnel syndrome ini, biasanya pada komplikasi yang memang eh, ada penurunan dari fungsi sensorik, misalnya, seperti ada kesemutan, kebas, kemudian juga rasanya pasti tidak nyaman, kemudian sulit menggenggam, atau bisa lepas-lepas gampang karena tidak ada kekuatan saat menggenggam, seperti itu. Untuk dari sisi prognosis, kembali lagi kita lihat dari gejala tingkat keparahannya pasiennya. Kalau memang ternyata kalau derajat keparahannya ternyata berat, ya kemungkinan untuk kembali seperti semula membutuhkan waktu lebih lama, membutuhkan tindakan yang lebih lanjut lagi, misalnya tadi seperti operatif. Namun kalau memang ternyata masih ringan, biasanya masih bisa membaik dengan terapi konservatif. Tapi yaitu terapinya tidak bisa langsung 1 kali, 2 kali instan langsung sembuh gitu ya. Harus secara bertahap untuk mengurangi nyerinya, untuk mengurangi kebas-kebas kesemutannya, seperti itu. Itu untuk sekilas mengenai carpal Carpal tunnel syndrome. carpal tunnel syndrome atau CTS gitu ya. Eh, ini sering kali terjadi gitu ya karena ini kan tangan itu kan jadi kayak apa ya dok utama gitu ya buat kita ya dalam Iya. arti kita yang bekerja pakai tangan gitu ya. Tadi seperti ngulek-ngulek dan lain sebagainya ini ibu-ibu banget loh. Mm-mm. Jangan dikira yang biasa ibu rumah tangga di rumah masak bla 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 ini terhindar ternyata bisa juga terkena CTS ini ya dok ya. Iya, betul. Justru malah lebih sering kita temukan ya kalau pada ibu-ibu rumah tangga yang memang menggunakan aktivitas pergelangan tangannya ini aktivitas repetitif berlebihan gitu. Oke. Nah, ini pertanyaannya dok. Kalau dari saya gitu ya, si CTS ini kan tadi kalau yang dokter sampaikan itu areanya kan jempol, telunjuk, terus jari tengah sampai ke jari manis sebagian gitu ya. Nah, Mm-mm. em, apakah ini semuanya selalu seperti itu atau bisa jadi hanya di jempol katakan misalnya di jempol saya digerakkan sakit gitu. Itu juga masuk ke CTS atau bisa jadi gangguan yang lain dok? Eh, Kalau CTS CTS itu kita kembalikan lagi ke per definisinya tadi. Jadi kalau CTS itu adalah jepitan di area terowongan karpal yang mengenai menjepitnya itu saraf medianus. Nah, saraf medianus itu secara penyebaran dia akan mensarafi tadi 3 jari dan seperempat jari 4. Jadi otomatis kalau memang terjadi CTS itu yang mengalami masalah sensorik, masalah motorik terutama adalah 4 jari ini nggak bisa Hmm. dipisahkan menjadi apakah satu jempol aja ataukah satu telunjuk aja nggak bisa seperti itu. Biasanya nggak akan mengalami empat-empatnya ini. Kalau memang ternyata keluhannya cuma di satu jempol saja atau di satu jari aja, Dari telunjuk. itu, eh, kalau memang keluhannya seperti itu ya kemungkinan untuk masalahnya bukan 100% tentang CTS-nya. Bisa jadi ada penyakit lain yang memang menyebabkan seperti itu. Gitu. Hmm. Jadi karena memang si carpal tunnel syndrome-nya ini, carpal tunnel-nya ini mensarafi sampai ke empat ini gitu ya. Jadi Mm-mm. otomatis kalau dia yang terganggu ya empat-empatnya ini akan terasa gitu ya, terpengaruh. Makanya sampai ke tadi gangguan misalnya menggenggam gitu. Karena kan ini empat utama gitu ya dok ya. Iya, heeh, Oke. betul.
Mmm, ini menarik ya Coach Shaoli. Jadi kalau mungkin Anda juga merasakan gitu ya, jari-jari ini kenapa sih, kenapa? Siapa tahu ini, carpal tunnel syndrome atau CTS ini. Nyerinya tadi ada nyeri, bisa kesemutan atau kebas juga bisa, gitu ya. Mhm. Terus apalagi Dok ininya, gejala Bisa awal. muncul seperti sensasi terasa panas atau terasa dingin. Intinya adalah gejala-gejala sensorik gitu. Ya, intinya adalah gejala-gejala sensorik, ya itu. Oke, mmm, lanjutnya ini ada pertanyaan, kita sambil jawab-jawab pertanyaan ya. Selamat siang Dok. Dok, bagaimana sih cara membedakan gangguan pada tangan itu dari otot atau dari syaraf? Apakah ada bedanya? Lalu, apakah CTS ini bisa sembuh dengan sendirinya atau harus ada pengobatan? Terima kasih. Iya. Jadi kalau untuk membedakan gejalanya otot atau gejalanya dari saraf, eee, kalau memang pada fase akut memang biasanya kita membedakannya kan ada buram gitu, abu-abu gitu. Tapi kita lihat dulu kalau pada otot, biasanya kalau memang kita cenderung kalau otot itu biasanya kalau kita istirahatkan atau kita, eee, berikan obat-obat untuk mengurangi nyeri, seperti itu biasanya akan sembuhnya dengan cepat, seperti itu. Tapi kalau memang dengan keluhan saraf, biasanya itu, ya tadi ada gejala-gejala sensorik seperti kebas, kesemutan, terasa panas, seperti itu yang memang, itu biasanya berlangsungnya lebih lama, kayak gitu. Nggak cuman bisa 1 hari atau 2 hari sembuh, tapi bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan bisa sembuhnya. Dan kalau untuk, eee, yang kedua tadi, tentang apa? Membedakan gangguan yang di telapak tangan itu dari otot atau syarafnya bagaimana? Mhm, kan itu dari, memang dari lihat dari ininya ya, dari waktunya biasanya. Kalau memang dari otot biasanya lebih cepat untuk sembuhnya dan kalau memang dengan saraf biasanya memang bisa berbulan-bulan, seperti itu. Oke. Oh, kalau dari syaraf bisa berbulan-bulan. Lalu terapi terapi yang, terapi yang diberikan ini gitu ya, terapi yang diberikan ini apakah hanya melulu, oral atau obat atau bisa seperti ini, Dok? Atau harus ada terapi-terapi tertentu misalnya kayak kayak apa sih terapi yang harus diberikan gitu gitu, Dok? Eee, Kalau untuk CTS itu ya tadi terutama adalah dengan diistirahatkan dulu untuk tangannya, untuk urut lengan tangannya. Obat-obatan fungsinya ini adalah untuk mengurangi nyeri, untuk mengurangi rasa kebas kesemutan, seperti itu. Tapi, tidak untuk 100% untuk menyembuhkan dan kalau memang ternyata kondisinya bisa juga diberikan untuk injeksi-injeksi obat-obatan, steroid untuk mengurangi peradangannya dan juga bisa diberikan, terapi seperti fisioterapi. Tapi kalau memang ternyata tidak ada perbaikan dengan penggunaan obat-obatan konservatif seperti itu, ya kemungkinan harus tata laksananya adalah tata laksana operatif, dibedah, dibuka untuk terowongan karpalnya, seperti itu. Nggak ada yang terapi apa sih kayak ya misalnya kayak di terapi harus diapain gitu-gitu, Dok? Biasanya kalau bahasanya kalau dari kedokteran gitu biasanya kita berikannya terapinya seperti itu. Kalau Hmm. alternatif mungkin, eee nggak selalu bisa bekerja dengan baik gitu ya, karena kan kita Mhm. kalau misalnya memberikan pengobatan itu harus dengan bukti medis seperti itu. Kalau alternatif tidak ada bukti medis yang mendukung, mungkin bisa mengurangi nyerinya, tapi untuk pengobatannya, untuk mencari pengobatannya untuk dari saraf medianusnya ini sendiri tidak terlalu direkomendasikan gitu. Oke. Ini kasus yang paling banyak gitu ya, ini kan bisa bisa terjadi pada tangan kanan atau tangan kiri saja atau seperti apa, Dok? Eee, Bisa terjadi pada baik tangan kanan atau tangan kiri, tergantung nih, tergantung gerakan repetitifnya lebih sering digunakan pada tangan yang mana. Kalau memang ternyata tangan kanan yang memang kita dominan, pasti otomatis lebih sering terkenanya di tangan kanan. Tapi kalau Mhm. memang ternyata tangan kiri kita yang memang lebih dominan untuk digunakan, kemungkinan juga bisa kena di tangan kiri. Seperti itu ya. Jadi memang, tadi kan ada salah satu yang disebutkan oleh dokter utama itu adalah mengistirahatkan. Hmm, Nah ini agak sedikit, susah ya kalau sudah ngomong mengistirahatkan itu ya, Dok, ya? mhm.
Tapi ini menjadi salah satu saran utama sebetulnya ya. Iya, harus istilahnya harus eh, mengistirahatkan dulu supaya gerakan repetitif itu sementara kita hentikan. Dan istirahat itu bukan berarti harus 100% tidak bergerak gitu ya tangannya. Tapi biasanya kita bisa berikan semacam bidai atau semacam bandage atau ya semacam alat gitu untuk penyangga dari area pergelangan tangan gitu supaya tidak terlalu banyak bergerak secara bebas gitu. Em, jadi memang atau itu apa sih kayak deker yang sampai ke lengan itu Ya, bisa membantu juga. semacam deker. Ya, heeh. Oke, itu untuk mengistirahatkan istilahnya tangan ini biar tidak terlalu banyak aktivitas atau apa yang memang harus diistirahatkan gitu. Nah, Iya, kalau betul. ini kita ngomongin tentang mitos atau fakta sih, Dok. Nah, ada beberapa orang yang karena tadi kan salah satu ininya adalah operasi gitu ya, pembedahan untuk membuka si CTS ini gitu. Mm-mm. Seringkali orang kan udah takut aja. Nah, operasi yang dilakukan ini operasi besar atau operasi seperti apa sih, Dok, untuk mengoperasi si CTS ini? Kalau untuk operasi dari carpal tunnel syndrome ini biasanya merupakan operasi yang kecil ya, Mm-mm. bukan operasi yang besar. Ini hanya kayak semacam dibuat sayatan kecil seperti itu di area pergelangan tangan. Itu nanti buat dibebaskan tra- buat dibebaskan dari terowongan karpalnya seperti itu. Untuk membebaskan dari saraf-sarafnya, penekanan sarafnya. Penekanan saraf itu gitu ya. Jadi untuk Mhm. dibebaskan dari karena si ini. Nah, kalau sudah dilakukan seperti itu, bisa nggak terjadi berulang si CTS ini? Kalau terjadi berulang bisa asalkan kalau memang ternyata gerakan itu atau penyakit dasarnya sendiri tidak diatasi. Kalau memang ternyata dari gerakan repetitifnya sudah dikurangi atau penyakit dasarnya dari pasien sudah teratasi dengan baik, otomatis dari CTS ini akan hilang kalau memang akan hilang, bisa hilang dengan baik gitu, sembuh dengan baik. Tapi kalau memang ternyata sudah terjadi gejala yang berat, misalnya sudah sampai ada penekanan sensorik, sarafnya terlalu berat seperti itu, untuk gejala sensorik otomatis belum selalu bisa langsung 100% hilang, pasti ada gejala sisanya. Tapi Hmm. untuk perbaikan kualitas hidupnya pasti akan sudah lebih baik dibandingkan memang pasien yang mengalami CTS yang belum tanpa operatif seperti itu. Oke. Yap, dan buat Anda Good News Family yang mungkin mau tanya tentang si CTS ini silahkan gitu ya. Ngobrol barengan kita yuk bersama dengan Dokter Fiona juga. Kita masih ngobrol tentang carpal tunnel syndrome, sesuatu hal yang mungkin buat Anda merasa kayak apa sih? Kayak oh gangguan di tangan nih. Nah, ternyata si carpal tunnel syndrome sebabnya adalah gerakan repetitif yang terus-menerus dilakukan. Usia dok yang bisa terkena, apakah usia-usia produktif ini seringkali juga sudah terkena atau ini biasanya terjadi pada usia-usia yang lanjut gitu? Eh, Usia justru malah kita bisa kadang temukan pada orang-orang yang produktif ya. Karena Mm-mm. kan tadi gerakan untuk repetitifnya pasti otomatis lebih banyak ditemukan pada orang-orang yang memiliki usia usia produktif yang lagi bekerja seperti itu. Apalagi kayak kita nih kerja kantoran atau apa itu kan lebih sering menggunakan gerakan repetitif kayak ngetik, pergelangan tangannya kita lebih kepake seperti itu. Oke, justru malah pada usia-usia em, Hmm. produktif gitu ya, yang Ya, masih terus-menerus. 30-40-an tahun lah, masih kita Hmm. sering ketemu. 30-40-an dan tadi wanita lebih cenderung lebih banyak karena secara ininya anatominya dia lebih kecil tadi gitu ya. Terus pria tapi juga bisa tangan kanan atau tangan kiri bisa jadi semuanya gitu ya. Jadi Hmm. si carpal tunnel syndrome ini atau CTS ini bisa siapa saja. Oke. Selamat siang, Dok. Saya mau tanya, katanya CTS itu karena keseringan pegang handphone ya, Dok. Bener nggak sih, Dok? Terima kasih. Um, Sering nih, jadi kayak kita sering dengar nih kalau CTS itu memang karena pegang handphone gini terus gadget terus gitu ya. Heeh, Tapi heeh. kalau untuk CTS sendiri, kalau untuk megang handphone, menurut saya lebih kalau megang handphone itu karena kita biasanya yang bergerak adalah jempol gitu ya. Jadi kalau yang Mm-mm. bergerak tuh ya
bukan bukan ke CTS-nya ya, lebih ke nyeri di area jempol, lebih nyeri di Mm-mm. area situnya. Kalau CTS itu biasanya memang yang aktivitasnya memang tumpuannya adalah dari pergelangan tangan gitu. Oh, jadi si CTS itu sebabnya justru dari pergelangan tangannya ini gitu ya, Mm-mm, gerakan berlebih mm-mm, yang menggunakan pergelangan tangan tadi, misalnya ya, ngetik gitu ya, atau nyetir mm-mm, motor misalnya, itu bisa mm-mm, jadi mm-mm. gitu ya dok ya, Bisa jadi. bisa jadi, atau tadi terus ngulek masak dan lain sebagainya, yang tadi pergelangan tangan sebetulnya. Tapi kalau kayak yang handphone itu justru sebetulnya malah di jempol, Mm-mm, karena seringnya kan kita menggunakannya si jempol ini gitu. Nah, jadi ini bisa jadi, tapi sering kali orang mempertanyakan ini. Waktu seringan pakai handphone nih, bla bla bla. Padahal sebetulnya si CTS itu beda gitu kan, beda nyeri dan lainnya beda. Tadi di pergelangan tangan. Oke, mm. ini ada pertanyaan yang bagus juga. Selamat pagi dok. Saya mau tanya, kalau pagi saya bangun, jari-jari itu seringkali terasa kaku. Apakah itu juga termasuk CTS atau penyakit lain ya, Dok? Terima kasih. Iya, jadi kalau kaku di pagi hari itu kita bilang enggak, belum tentu kita belum tentu bilang kalau itu CTS. Jadi Mm-mm. CTS tadi harus ada penegakan-penegakan diagnosisnya lagi, pemeriksaan-pemeriksaan fisiknya itu memang tanda-tanda khasnya harus terpenuhi dulu, baru kita bisa bilang itu CTS. Kalau masalah kaku di pagi hari, misalnya masalah sendi pun seperti artritis, rematik, atau osteoartritis. Biasanya memang akan merasa gitu keluhan sendinya kaku-kaku di pagi hari. Tapi tadi harus kita cari tahu lebih lanjut lagi untuk eh, adakah pemeriksaan-pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan-pemeriksaan fisik yang memang mengarah ke CTS seperti itu. Oke. Tapi kalau si CTS ini nyerinya dia tidak apa sih? Melulu di pagi hari gitu kan, Dok? Dalam artian tidak Mm-mm. tidak saat pagi aja atau malam aja gitu. Nggak melulu. Biasanya memang lebih berat di malam hari karena kan biasanya kalau kita tidur, kenapa bisa memberat malam hari itu biasanya kan karena kita tidur nggak sengaja ketindihan gitu ya di area tangan Mm-mm. sini. Jadi Mm-mm. itu kerasanya memang nyerinya lebih berat. Tapi kalau pada CTS secara umumnya itu memang nyerinya ya kalau memang terjadi gerakan repetitif atau ada penggunaan berlebihan di area pergelangan tangan, biasanya itu akan memprovokasi, menimbulkan nyerinya gitu. Oke. Jadi ini si CTS itu karena mungkin memberat di malam hari karena siangnya mungkin dipaksa untuk melakukan aktivitas juga gitu kan ya, Mm-mm. yang Mm-mm. nggak diistirahatkan gitu. Jadi si CTS-nya akan semakin beratnya di malam hari. Oke. Nah, Dok, kalau diobati secara oral ini apakah kalau kalau nyeri ini ada gitu ya, itu ada penahan nyeri atau seperti apa sih, Dok, setiap ketika dia sudah di terapi tadi dengan terapi obat dan lain sebagainya, nyerinya otomatis berkurang atau seperti apa, Dok? Kalau untuk dengan terapi-terapi obat pasti untuk mengurangi nyeri ya, mengurangi nyeri secara dengan medikasi dengan obat-obatan. Tapi kalau memang eh, biasanya untuk mengurangi hanya terapi secara simptomatik gitu untuk mengurangi nyerinya. Tapi kalau memang tadi dengan terapi obat-obatan tidak manjur, tidak baik ya kemungkinan tadi butuh lagi dari sekedar obat-obatan untuk mengurangi nyeri gitu. Ya, jadi memang si CTS ini penyakit yang paling umum gitu ya, me- menyerang gitu, tapi memang buat para pekerja dan lain sebagainya, tapi buat ibu rumah tangga juga bisa jadi seperti itu. Hmm. Oke, ya, dan buat Anda Good News Family yang mungkin masih ada pertanyaan tentang CTS ini, silakan 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Kalau sudah ada gejala seperti itu, Dok, harusnya kalau si CTS ini kita periksanya ke dokter apa sih? Kalau memang sudah ada gejala seperti
gejala sensori kayak misalnya ada mulai kebas-kebas, kesemutan, kemudian ada nyeri-nyeri kayak gitu. Kita harus aware gitu ya. Pertama harus aware dulu. Dan kemudian kalau memang mau ya berarti tadi harus periksanya lebih disarankan ke dokter saraf. Kenapa ke dokter saraf? Karena pemeriksaan-pemeriksaan fisiknya itu memang pemeriksaan fisik memang semua dokter, biasanya dokter umum atau dokter saraf itu bisa. Tapi kan dengan pemeriksaan penunjang yang lebih lanjut, penentuan, oh kalau dengan seperti ini curiganya ke arah mana, kemudian pengobatannya dengan apa, kemudian dengan terapi-terapinya, dengan pemeriksaan penunjangnya harus dilakukan apa, itu kan biasanya lebih lebih baik dengan dokter saraf atau memang dokter yang lebih dokter saraf seperti itu untuk pemeriksaan-pemeriksaan, untuk menentukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang apa saja yang perlu gitu. Oke, kalau berhubungan dengan syaraf seperti ini kan memang apa ya kualitas hidup otomatis menurun gitu ya. Orang Mm. dengan yang biasanya aktif gitu ya, biasanya bisa menggunakan tangan ini untuk sepenuhnya gitu, terus eh, menurun karena tadi karena em, megangnya dan lain sebagainya. Ini ada setelah si CTS ini tertangani, untuk keperbaikan tadi kan kita bilang bahwa mungkin akan ada sisa gitu ya, nggak sepenuhnya gitu. Ada latihan-latihan semacam kayak fisioterapi dan lain sebagainya kah, Dok? Eh, biasanya kalau pada pasien-pasien CTS ini justru malah kita anjurkan juga kalau memang untuk fisioterapinya, untuk Mm-mm. istilahnya untuk mengurangi nyeri, untuk manajemen nyerinya, dan juga untuk menyiapkan pasiennya ini untuk kembali ke aktivitas, kembali dalam tanda kutip ke aktivitas semulanya, gitu. Oke, iya. Jadi em, buat Anda Gus Shaoli mungkin ini memang sebentar nih, ada yang masuk. Jadi Ningru harus lihat dulu. Oke. Nah, ada ini nggak dok? Kalau misalnya si CTS ini kan eh dicegah gitu ya. Ada pencegahan nggak dok? Atau ada saran biar walaupun kita tahu bahwa kita melakukan itu repetitif, itu kan kegiatan yang nggak bisa kita cegah. Artinya kegiatan itu terus-menerus kita lakukan gitu ya. Nah, Hmm. ada saran kalau dari secara medis untuk mencegah biar CTS ini tidak terjadi? Kalau secara saran mungkin lebih ke eh, kalau memang kita sudah tahu kita tidak bisa menghindari dari faktor resikonya gitu, kita pasti otomatis menggunakan gerakan repetitif itu berlebihan. Kalau disarankan adalah tetap harus ada jeda atau istirahat dari istirahatnya seperti itu. Jadi misal kita lakukan peregangan dari pergelangan tangannya setiap kali kita melakukan aktivitas udah misalnya sudah lama mengerjakan terus habis itu kita lakukan peregangan kurang lebih 10 sampai 15 detik. Kemudian kita regangkan untuk jari-jari kita. Kemudian kita eh, coba untuk membuka menutup tangan kita gitu untuk apa? Untuk menjaga untuk melihat dari kekuatannya untuk meregangkan istilahnya untuk tangan-tangan. Seperti itu. Jadi latihan-latihan seperti itu gitu ya. Mm-mm, Latihan-latihan. latihan-latihan mungkin yang kayak simple gitu, tapi ternyata itu memang bermanfaat untuk pasien-pasien yang memang CTS dan memang yang kita punya faktor risiko untuk CTS. Hmm. Jadi kalau Anda tahu bahwa Anda misalnya nih karena tadi di Dokter Fiona sudah jelaskan gitu ya, siapa saja sih yang berpotensi terkena CTS gitu ya? Orang-orang yang dengan gerakan repetitif yang terus-menerus lalu bla 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 tadi sudah dijelaskan, nanti kita ulang sedikit ya di akhir. Nah, tapi kita bisa gunakan latihan-latihan tertentu untuk mencegah gitu ya si CTS ini terjadi gitu. Karena pasti nggak nyaman banget gitu ya, apalagi hubungannya dengan saraf gitu ya. Tadi ada yang namanya kebas, lalu ada yang nyeri, terus ada yang kelemahan sehingga kita nggak bisa rasa untuk menggenggam kekuatan tangan kita berkurang. Itu kan sebab akibat-akibat dari CTS ini atau carpal tunnel syndrome. Sudah ada yang pernah mengalami atau Anda juga mengalaminya? Jadi ini bisa bisa karena memang karena ini di tangan gitu ya. Mau tidak mau si CTS ini akan mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Betul ya, Dok? Mm, betul, betul. Otomatis kan karena pasti kita apa-apa aktivitas ya pasti menggunakan tangan gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Tetap.
pasti akan mempengaruhi untuk aktivitas sehari-hari kalau memang ternyata di tangan itu ada rasanya kayak kebas-kebas, kesemutan gitu-gitu. Ya betul. Jadi ini si carpal tunnel syndrome ini pasti akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari, apalagi kalau kebas dan lain sebagainya. Apalagi kalau yang misalnya nih harus, apalagi di tangan kanan gitu kan. Waduh, kalau yang harus ke tangan utamanya adalah tangan kanan atau tangan utamanya itu tangan kiri, terus itu yang terkena carpal tunnel syndrome itu akan menjadi satu persoalan tersendiri gitu ya buat buat setiap Anda. Jadi ini memang harus dicegah, bisa dilakukan tadi latihan-latihan tertentu dan lain sebagainya. Oke, Dok, terakhir deh ini tadi boleh disampaikan faktor resiko gejalanya juga untuk mengingatkan kembali nih buat buat pendengar. Hmm, jadi kita ulang sedikit sedikit ya. Jadi kalau Ya. untuk carpal tunnel syndrome ini adalah penekanan di area saraf medianus di area terowongan karpal. Hmm, Gejalanya itu muncul adalah gejala sensorik, yaitu ada gejala kayak kesemutan, rasanya kayak kebas-kebas, ada rasa kayak tersetrum-setrum di area hmm, pergelangan tangan, di area distribusi dari saraf medianus, yaitu bisa di jari pertama, jari jempol, jari telunjuk, jari tengah dan setengah dari jari manis seperti itu. Terus juga bisa juga muncul gejala-gejala motorik atau misalnya jempolnya ukuran pergelangan tangan dan area jempolnya yang jadi lebih berkurang, kemudian atrofi seperti itu, kemudian juga muncul susah untuk menggenggam, kelemahan seperti itu. Untuk faktor resikonya, tadi sudah disampaikan untuk secara anatomi, mungkin anatominya ada kelainan genetik, ada usia wanita, kemudian pada usia wanita orang-orang dengan usia reproduktif gitu ya, dengan usia 30 sampai 60 tahun. Kemudian ada orang-orang dengan masalah kesehatan khusus, misalnya osteoartritis atau pernah ada trauma di area pergelangan tangan. Kemudian juga adanya gerakan repetitif yang berlebihan. Misalnya ada dengan menggunakan mengetik, kemudian mengulek-ngulek atau memainkan musik. Untuk pemeriksaannya nanti kita harus pemeriksaan lebih lanjut dengan tindakan-tindakan yang gerakan provokatif untuk untuk merangsang nyerinya itu muncul. Dan kalau memang ternyata ragu gitu untuk apakah ini bukan, atau kalau ini mengganggu aktivitas sehari-hari ya, tapi ini aku nggak yakin ini CTS apa enggak. Monggo kalau memang mau di Panti Asuhan Dr. Cipto bisa periksa dengan dokter saraf. Seperti itu. ya. Nah, ini kalau memang itu sudah mengganggu gitu ya, silakan bisa periksa ke dokter spesialis saraf untuk nanti dokter spesialis saraf akan yang akan menentukan karena butuh tadi tes-tes lanjut untuk menegakkan bahwa ini adalah CTS atau bukan. Seperti itu ya, Dok ya. Iya, betul. Karena kalau nggak benar diagnosisnya, terus kemudian yang diobati juga seperti apa gitu, pemberian obatnya, penanganannya, tindakannya itu akan lebih lebih tepat kalau memang sudah tegak diagnosis bahwa ini CTS atau bukan, seperti itu. Tenang Hmm. aja, Good News Shirley, kalau ini memang em, bisa sembuh bisa gitu ya. Tapi kalau ini tidak ditangani, ini akan bisa memakan waktu yang berbulan-bulan dan cukup panjang gitu kan, karena ini ngomongin tentang syaraf ya, Dok ya. Iya, betul. Oke. Pengobatan syaraf pun nggak bisa instan gitu ya. Oh Harus iya pelan-pelan betul. dan memang harus teratur gitu, rutin. Harus teratur dan rutin untuk kontrol gitu kan. Anda membutuhkan layanan kesehatan di Rumah Sakit Pantai Lasa Dr. Cipto, Anda bisa buka Instagramnya di Rumah Sakit Pantai Lasa Dr. Cipto Semarang atau bisa juga melalui layanan online ya. Bisa apa sih kayak konsultasi secara online gitu kan. Ada nomor teleponnya di Instagramnya di bio-nya itu juga tersedia. Lalu juga ada beberapa layanan dokter yang ada, jadwal-jadwalnya juga tersedia di Instagramnya Rumah Sakit Pantiwilasa Dokter Cipto. Tapi biasanya kalau begini kontrol ke dokter umum dulu bisa, nanti dokter umum yang akan mengarahkan ke dokter spesialis apa. Seperti itu ya dokter Iya. Fiona. Iya, bisa kayak gitu. Biasanya kalau memang kita mau menggunakan BPJS seperti itu ya dari pemerintah, biasanya nanti kita akan diperiksa dulu nih dari vaskes satunya dengan dokter umum. Kalau memang ternyata ada indikasi untuk
dirujuk atau ada indikasi untuk mengarah ke CTS, kemungkinan bisa diberikan untuk rujukan untuk periksa ke dokter saraf, gitu. Ya, betul. Jadi bisa langsung ke dokter syaraf untuk nanti periksa ini CTS atau bukan. Tapi sekali lagi ini membutuhkan waktu gitu ya. Waktunya dalam artian memang terapinya harus, nggak bisa yang sekali langsung sembuh gitu ya. Mhm, betul betul betul. Orang itu kadang-kadang kalau sakit ya maunya sekali langsung sembuh, sehat gitu ya, nggak bisa yang ya pelan, ini memang harus selesai gitu kan. Jadi memang, ya itu tadi butuh kesabaran untuk mengembalikan tadi. Cuman memang kitanya juga harus oke, karena ini menyerang, organ tubuh gerak gitu ya, yang memang dibutuhkan tangan, jadi sehingga kadang-kadang orang merasanya, "Lama banget ya kok nggak sembuh-sembuh?" Gitu. Mhm. Jadi kayak yang, "Kok nggak sembuh-sembuh sih? Susah nih," dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya bisa, tapi memang membutuhkan waktu. Dok, terakhir deh pesan, atau kesimpulan dari apa yang kita bahas untuk pendengar di hari ini? Ya, kesimpulannya ya kalau memang ternyata ada gejala-gejala yang seperti sudah kita bahas gitu ya Mbak Ningrum ya, ada kayak kesemutan atau ada gejala-gejala sensorik atau motorik yang memang mengganggu, dirasa mengganggu, monggo kalau memang mau periksa ke polisaraf Pantiwasa Dokter Cipto, Iya, gitu. jadi bisa ke Polisyaraf di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Nah, buat Anda yang mungkin membutuhkan layanan kesehatan yang lain juga bisa ke Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto, dokter spesialisnya cukup lengkap sehingga Anda bisa mendapatkan layanan kesehatan di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Dari umum sampai ke spesialis cukup lengkap tersedia di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Dokter Fiona, terima kasih ya buat hari ini ya. Iya, terima kasih Mbak Ningrum, terima kasih dari pendengar ya sudah mau Iya, mendengarkan obrol-obrol kita hari ini ya. boleh. Ini jadi bermanfaat sekali buat pendengar yang mendengarkan hari ini. Pengetahuan yang baru sehingga bisa tahu dan paham lagi kalau terjadi sesuatu gitu ya. Sekali lagi terima kasih Dokter Fiona, sampai ketemu di lain kesempatan. Iya, terima kasih Mbak Ningrum, mari. Ya dan terima kasih buat Anda Guntur Syahli buat hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan dan atensinya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, tetap semangat. Berharap apa yang dihadirkan boleh jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda. See you.